Maka sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa itu? Bagaimana bertakwa dengan benar? Bagaimana meningkatkannya dengan sempurna? Maka cara bertakwa itu dibagi oleh Allah kepada dua bagian. Dengan singkat dan cepat, satu, ada yang disebut dengan al-bu'dur rabbani, dimensi rabbani, dimensi spiritual, wujudnya ibadah ritual. Salat itu takwa, menghafal Al-Quran itu takwa, puasa itu takwa. Jadi kalau kita saat ini ingin pintar, ingin kaya, ingin punya kedudukan tinggi, ingin bahagia hidupnya, kita tingkatkan takwa. Caranya bagaimana? Perbanyak sholatnya. Maka di situ turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 2 sampai 3 itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nanti lihat di mushaf. Coba lihat tulisan salatnya itu. Alif lam shad lam waw fathah tegak ta marbutah. Bedakan dengan Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat. Alif lam shad lam waw alif ta maftuh. Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat, itu artinya salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 24, 4, 3, 4. Itu standar, kita jaga. Tapi kalau ingin meningkatkan takwa, tambah dari yang 5 itu. Sebelum subuh ada sholat sunnah, tunaikan. Nah, itu ciri pertama kita ingin meningkatkan takwa. Ketika orang lain hanya yang 5, kita tambah dengan sunnahnya. Sebelum zuhur ada sholat sunnah 4 rakaat, minimalnya 2, tambahkan. Setelah zuhur, setelah Jumat ada 2 rakaat, tambahkan. Setelah maghrib ada 2 rakaat, tambahkan. Setelah isya 2 rakaat, tambahkan. Kalau perlu malamnya tahajud, kalau mampu duhanya dikerjakan. Jika kita mampu menambah itu, yang belajar-belajar, siswa-siswa, murid-murid yang belajar, Allah sudah berjanji akan ditambah kepintarannya. Tidak ada satupun orang pintar di masa dulu kecuali mereka hebat sholatnya. Kedua, Al-Quran. Al-Quran, rajin-rajin baca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran. Riset menunjukkan secara ilmiah, ada penelitian di Inggris, di London, dari seorang doktor yang berasal dari Maroko. Ternyata penghafal Quran itu kalau benar menghafal Qurannya akan meningkat kecerdasan kepintarannya 3 kali lipat dari orang biasa. Kata peneliti ini, karena dalam Al-Quran ada 52.000 kosakata. Jadi kalau tiap hari ditingkatkan, otak kita semakin terlatih dan mudah mencerna apapun. Puasa. Ini bulan Hurum. Rajab termasuk bulan Hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Boleh puasa di bulan Rajab dengan niat puasa bulan Hurum. Silahkan tingkatkan Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya misalnya, atau puasa Daudnya. Ketika diminta puasa oleh Al-Quran, ujungnya lihat ayatnya, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya meningkatkan takwa. Jadi kalau rajin puasa itu pasti meningkat pintarnya. Rajin puasa meningkat kebahagiaannya. Rajin puasa bagi yang pebisnis akan meningkat kekuatan bisnisnya, demikian seterusnya. Nah, yang terakhir sebagai penutup khutbah Jumat ini, bagian keduanya al-bu'dul ijtimai, dimensi sosial, hubungan dengan sesama. Yang tadi habdum minallah, kaitan dengan Allah. Kan Allah yang punya solusi, dekati Allah kalau punya masalah. Allah yang punya ilmu al-alim, dekati Allah kalau ingin pintar. Allah yang punya rizki ar-razaq, dekati Allah kalau ingin dilimpahkan rizki. Tapi yang kedua, jaga hubungan dengan orang-orang dan makhluk di sekitar kita. Rajin sholat tapi tidak taat pada orang tua, kata-katanya tidak baik, adabnya tidak baik, maka jangan diharap bisa pintar, jangan diharap bisa sukses. Anda berdagang, punya masalah dengan orang tua, silahkan cek bisnisnya, pasti akan ada masalah. Demikian seterusnya. Cek hubungan dengan teman.
cek hubungan dengan tetangga. Maka takwa itu bukan sekedar kita menjaga hubungan baik dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang gemar berbagi, orang yang suka menahan amarah, orang yang suka memaafkan orang lain, orang yang tidak suka bertengkar, mencela, merendahkan orang, orang yang punya sifat-sifat baik dengan sesama, dan ternyata dia punya kepribadian yang baik. Semoga orang yang singkat tentang rahasia takwa dalam khutbah Jumat itu, tentang pentingnya rukun Jumat yang ketiga itu, kita bisa pahami makna dan hikmahnya, sehingga kita mampu melaksanakannya minimal setelah kita menyelesaikan khutbah Jumat ini dengan meningkatkan dua ketaatan tadi, yaitu taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah ritual dan taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah sosial. Saya kasih 3 contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta. Pertama, Nabi masuk ke rumah sahabat, ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Enggak ada, dia enggak jawab. Assalamualaikum 3 kali, baru dia jawab Waalaikumsalam. Buka pintu, kata Nabi, dari tadi kamu ada di situ? Ada. Kenapa nggak jawab dari pertama? Aku mau dapat doamu 3 kali ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Tidak. Dia mau dapat doa Nabi 3 kali, berarti doanya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia buka pintu. Idza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu minta izin salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, maka pulanglah. Contoh kedua, datang tamu. Datang tamu, dia bilang ke istrinya, matikan lampu. Matikan lampu, istrinya masak. Begitu masakan datang, masakan ini cuma cukup untuk tamu saja, karena makanan anaknya, dia sendiri tak ada makan. Diletakkan di ruang tamu, habis itu matikan lampu, lalu dia pura-pura bunyi makan. Besoknya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abhakallah, Allah menurunkan rahmat sani'akuma, perbuatan kamu berdua tadi malam. Kelihatannya seperti bohong, pura-pura makan, padahal dia sedang memuliakan tamu. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan bohong dalam tanda kutip dibenarkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita perang, bukan prank, kita sedang perang, tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak, ini musuh orang kafir mau membunuh Abdul Somad, saya masuk ke rumah, masuk ke bawah tempat tidur, lalu kemudian datang musuh bawa pedang, ada Abdul Somad di sini. Bapak menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Akhirnya mereka pergi. Apakah bapak waktu itu bohong? Tidak, karena bapak kan bilang Abdul Somad gak ada di sini, dia ada di bawah tempat tidur. Itu namanya khid'ah, al-harbu khid'ah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, Anda diberikan kabar gembira bahwa 74 rasa sakit itu dalam sakaratul maut akan dicabut dari Anda, diringankan luar biasa ringannya. Karena Nabi SAW dijamin surga dan sebagainya, keindahan dicabut itu ringan. Tapi ketika mendengar hal seperti itu, beliau membayangkan umatnya, berarti ada suasana sakaratul maut yang tidak mudah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Kalau saya sampaikan, beliau itu jarang disampaikan. Ya Rabb, kalaulah diperkenankan, saya bermohon kepadamu ya Rabb, mohon timpakan seluruh rasa sakit itu kepada saya saat ini, supaya umatku tidak merasakannya lagi saat sakaratul maut. Timpakan seluruh rasa sakit dalam sakaratul maut, timpakan saat ini, supaya umatku tidak mengalami lagi saat sakaratul maut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diturunkan Quran surah ke-9 itu, At-Taubah, di ayat 128 sampai ayat terakhirnya, untuk menunjukkan betapa perhatiannya seorang Muhammad SAW pada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
Betapa berat beban kalian dirasakan oleh Muhammad ini. Kalau bisa ditampung aja oleh beliau, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hartanya diberikan, jiwanya diberikan, tenaganya diberikan. Harisun alaikum, betapa peduli dengan anda. Bil mu'minina rauf rahim. Kasih sayang terhadap orang beriman itu luar biasa. Makanya dalam hadis riwayat Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak, itu pernah malaikat Jibril sampai mengeluarkan kalimat yang luar biasa. Ketika Nabi akan melakukan khutbah dalam undakan tangga mimbarnya, dalam 3 undakan, langkah pertamanya turun malaikat Jibril mengatakan, ba'dan riwayat lain raghima anfu rajulin liman dzukirta indahu falam yusalli alaih. Kata malaikat Jibril, keterlaluan. Ba'dan itu bukan cuma terlalu, tapi keterlaluan, jauh dari rahmat Allah Muhammad. Orang yang disebutkan namamu di sampingnya tapi bersalawat pun tidak mau kepadamu. Seakan-akan malaikat ingin menyampaikan betapa pedulinya Rasul ini, betapa perhatiannya, nggak bisa dibalas oleh umatnya. Masya Allah, kalau untuk sekedar salawat saja tidak sanggup kepada Nabi, Masya Allah, ini luar biasa umat ini. Diberikan kasih sayang, diberikan pengorbanan, disebutkan namamu saja nggak mau salawat kepadamu. Itu bu'dan, kata malaikat Jibril. Bu'dan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, sampaikan pada umat, kalau sholat itu ingin dinikmati, kalau sholat itu ingin khusyuk, maka sebelum sholat, sampaikan pada umatmu, belajar dulu, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan dan gerakan sholat, seperti kami ajarkan kepadamu. Apa maksudnya kalimat Allahu Akbar? Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Apa maksudnya ruku bacaannya seperti itu? Kenapa sujud bacaannya begini? Ajarkan pada mereka, sampaikan, pahami bacaannya, sehingga dengan paham itu bisa khusyuk dalam menunaikan sholatnya. Dari ribuan kali ruku dan sujud yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang pernah kita pahami? Jangan-jangan selama ini ruku gak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diungkapkan. Duduk di antara 2 sujud, kita meminta banyak permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku, sampai dengan warzuqni, berikan aku rezeki. Jangan-jangan selama ini kita hanya berucap tapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Setiap selesai sholat, Nabi berdoa dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon, kata Nabi, anugerahkan pada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan penerimaan dalam setiap amalan hamba. Mohon terima solat hamba.